Assalamualaikum teman masih lurus. Bismillah, mari kita simak dan belajar dari pertanyaan para jamaah yang dijawab langsung oleh Ustadz Khalid. Amalan apa yang paling baik ketika istri hamil agar anak kami ada saja. Saya pernah mendengar kalau bayi dikhitan begitu besar bisa kembali sebelum dikhitan. Apa maksudnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya orang yang menikah akibat hamil di luar nikah? Saya pernah mendengar bahwa pernikahannya tidak sah sampai bayinya lahir, baru boleh dinikahi. Bagaimana cara menyampaikan pada keluarga kita yang mengalami masalah seperti ini karena pernikahan tidak sah? Pendapat yang paling kuat, pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak sah. Ini pendapat yang paling kuat. Jumhur ulama hampir sepakat masalah itu. Ada pendapat sebagian, ya, sebagian pendapat dari ulama yang mengatakan bahwasanya dianggap sah pernikahan itu kalau memang yang menikah dengannya adalah orang yang menghamilinya, dan itu pun Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan syarat harus dua-duanya taubat nasuha. Memang karena taubat ada hadis yang mengatakan taubat tajubbu ma qablaha. Taubat membersihkan dosa yang lalu-lalu. Kalau dia bertaubat maka dianggap seperti dia tidak melakukan itu. Dan mudah-mudahan dengan taubat pernikahan mereka sah, anak juga kalau lahir dinisbatkan kepada orang tua sah. Tapi bagi orang yang tidak bertaubat, misal ada orang, saya tahu beberapa orang mereka hamil berhubungan biologis sebelum menikah, kemudian setelah menikah pun tidak taubat, dianggap ini sesuatu yang biasa saja, ya. Maka ini pernikahannya lebih dekat kepada pendapat jumhur. Kalau dia nikah tidak sempat taubat, ini berarti tidak sah pernikahan, harus nikah ulang. Anak pun tidak ada penisbatan nama selama itu hamil di luar nikah. Saya 2 kali kehilangan anak karena prematur. Saya merasa kadang bersalah karena tidak bisa menyelamatkan anak saya. Karena fasilitas di rumah sakit yang dibutuhkan tidak ada. Sehingga saya harus berputar-putar mencari fasilitas yang ada. Tapi akhirnya tidak bisa diselamatkan. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah saya berdosa? Tentu saja kalau sudah ikhtiar begini tidak dosa. Tidak ada hubungannya. Dan matinya anaknya ibu ini ajal. Karena ajal, bukan karena fasilitas tidak cukup. Ada orang melahirkan di bidan, ada orang di zaman dulu banyak di kampung-kampung kita, datang bidan ke rumahnya, diranjangnya dia melahirkan, selamat. Bukan karena fasilitas itu. Kuasa Allah. Kalau mati, khusus mati akidah seorang muslim karena ajal. Gak ada hubungannya dengan fasilitas. Semua yang misalnya orang tabrakannya penyebab saja. Supaya ada histori dalam kehidupan manusia, oh ini karena tabrakan, oh ini karena sakit. Tapi intinya karena ajal. Karena kalau ajal belum datang, mau sakit separah apapun, mau sehebat apapun tabrakannya tetap tidak mati. Jadi kematian anak ibu ini justru karena ajal. Dan berita gembira tentu bagi orang-orang yang meninggal anaknya sebelum balik. Yang penting sudah punya ruh, sudah 4 bulan di rahim, sampai sebelum balik kalau meninggal ini menjadi aset kita. Aset di akhirat. Ya. Kata Nabi SAW tidak ada kepada wanita-wanita di Madinah pada saat itu. Nabi ceramah khusus di depan para sahabat berkata, tidak ada seorang pun dari wanita di antara kalian yang kehilangan anaknya 3 sebelum balik. 3 kali keguguran misalnya, tapi sudah 4 bulan, sudah ada ruhnya. Sampai sebelum balik, sebelum 12-13 tahun, kecuali akan jadi penolong baginya pada hari kiamat masuk surga. Kalau ada seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah bagaimana dengan 2? Kata Nabi SAW, 2 juga. Lalu perawi hadis mengatakan, sahabat yang meriwayatkan hadis mengatakan, saya yakin kalau ada seorang wanita yang berkata, bagaimana kalau 1, pasti Nabi akan mengatakan 1 juga termasuk. Ya. Jadi ini aset. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, waktu keluar dari masjid kemudian ramas baju sahabatnya dengan sangat keras, sampai sahabat itu kaget. Lalu kata Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang anaknya meninggal sebelum balik kecuali akan memegang tubuhnya pada hari kiamat seperti saya pegang bajumu ini. Sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Tentu kalau orang tuanya tidak membatalkan keislamannya ya. Tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran. Dosa-dosa lain mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih maafkan masalah itu. Tolong berikan judul buku mendidik anak yang bagus menurut Ustadz. Pengarang dan penerbitnya.
Yang saya tahu sekarang ada teman saya Ustaz Nidhar Jabal, jazakallah khair, perisai Al-Quran. Ya, itu beliau banyak sekali berkreasi sekarang di buku-buku untuk anak-anak. Yang saya tahu itu buku yang bagus. Ada serial sahabat, ada serial nabi-nabi, ada segala macam. Untuk yang lain saya masih belum, kalau yang untuk kelas anak-anak, yang lain saya masih belum bisa referensikan karena saya juga harus menelusuri satu persatu diperiksa. Tapi insya Allah buku kalau penerbit itu saya sudah tahu. Ustadz, anak sudah lebih dari 20 tahun nikah belum punya anak. Subhanallah, ini fakta lapangan ini. Apa yang kita jelaskan tadi. 20 tahun menikah belum punya anak karena ada kekurangan di antara kami. Kami berdua, lalu kami mengangkat anak. Kami berusaha didik dengan baik ajaran agama dan kami disekolahkan di sekolah yang memiliki manhaj sunnah yang benar. Apakah bila dia besar nanti kami dapat pahala seperti anak kandung kami? Tentu saja kalau anak kandung nggak mungkin sama. Anak kandung itu kan kewajiban. Kalau anak angkat, bapak ibu tidak wajib. Artinya di tengah jalan misal, bapak ibu bilang sudah saya nggak mau lagi ngurus anak ini, mau dikembalikan ke orang tuanya, nggak dosa. Tapi kalau anak kandung dosa, nggak boleh. Bukan pilihan. Jadi tentu beda kalau anak kandung sama anak angkat gitu kan. Tapi saya sarankan ibu atau ibu dan bapak ini walaupun merasa ada kesalahan, ada kekurangan secara medis segala macam, saya sarankan ikuti ceramah saya di YouTube judulnya Dahsyatnya Doa dan ikutin cerita yang saya sampaikan tentang Nabi Zakaria sama istrinya yang 70 tahun menikah nggak punya anak. Ini bukan cuma 20 tahun, 70 tahun menikah. Gitu. Nabi Zakaria menikah 30 tahun, istrinya 20 tahun, istrinya mandul. 10 tahun pertama minta doa sama Allah tidak putus asa, belum dikasih hamil. 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, sampai terakhir puncaknya di umur 100 tahun Nabi Zakaria dan istrinya 90 tahun. Tapi tetap tidak putus asa berdoa kepada Allah, maka Allah buat istrinya hamil. Bukan mustahil, artinya masih ada harapan. Walaupun secara medis belum tentu bisa. Gitu. Karena Allah SWT memiliki segala sesuatunya. Allah mampu mengerjakan apa saja. Jadi anak ini tetap akan menjadi aset amal jariah, tapi bukan seperti anak kandung. Dapat pahala ya dapat pahala. Apa yang dimaksud tergadaikan dengan akikahnya? Sebab anak tidak diakikahkan orang tua. Anak waktu masih bayi. Dan bolehkah mengakikahkan diri sendiri ketika sudah tua? Yang dimaksud dengan tergadaikan artinya kewajiban. Harus dilakukan akikah itu. Dan di sini khilaf para ulama tentang masalah bagaimana kalau sudah lewat hari ke-7. Karena wajibnya hari ke-7. Kalau lewat bagaimana? Maka pendapat pertama mengatakan dianggap gugur akikahnya. Pendapat kedua mengatakan tidak, dia harus akikah. Kapan orang tua yang mampu akikahkan? Tidak mampu, anaknya akikah sendiri. Nah, karena memang bahasa tergadaikan artinya itu keharusan. Ya, keharusan. Kecuali dia sudah meninggal itu lain. Ya, kan? Tapi kalau tidak meninggal itu berbeda. Ya. Bahkan ulama mengatakan dan lebih cenderung mengatakan kalau anak itu berhasil lahir sampai hari ke-7, hari ke-8 dia mati, tetap diakikah. Karena perintah hari ke-7 wajibnya. Tapi kalau meninggal sebelum hari ke-7 nggak ada kewajiban. Saya menikah karena kecelakaan. Saya sangat khilaf sekali pada waktu itu. Bagaimana menjelaskan ke anak saya apabila sudah besar nanti menanyakan hal tersebut? Adakah kewajiban kami sebagai orang tua selain hak anak yang Ustaz sudah sampaikan tadi? Saya sarankan bapak atau ibu yang bertanya ini taubat nasuha dengan pasangan. Dan kalau sudah taubat nasuha, pegang saja pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena beliau tetap mengatakan kalau orang yang berzina sebelum nikah, kemudian hamil luar nikah, bisa anak itu ternisbatkan pada dia. Bisa. Syaratnya mereka taubat dua-duanya. Karena beliau, pendapat pribadi beliau ya. Tapi saya lihat ini sebuah jalan keluar bagi umat. Ya. Tentu ini tidak mungkin diumum-umumkan ke sana sini. Tapi karena ini ada pertanyaan juga, kita jelaskan. Dan sudah saya jelaskan juga dalam materi kita tadinya bahwasanya ini jalan keluar yang sangat luar biasa dari Allah SWT melalui lisan Ibnu Taimiyah rahimahullah, gitu kan? Jadi kalau mereka sudah taubat nasuha, maka dianggap ya anaknya boleh dinisbatkan kepadanya walaupun tadi dari hasil zina. Bagaimana hukumnya seorang anak laki-laki yang menunda menikah karena masih menanggung nafkah untuk kedua orang tuanya? Sedangkan penghasilannya hanya mencukupi hal tersebut. Ya. Dia menikah dengan orang yang sepadan.
Karena kan menikah bukan berarti berlebih-lebihan dalam membutuhkan nafkah. Misal gini, seseorang di antara kita laki-laki sini masih bujang belum menikah. Dia punya pendapatan misalnya 3 juta rupiah. Orang tuanya butuh di rumah misalnya 3 juta itu dipakai untuk kebutuhan rumah, masak. Dia juga termasuk makan di situ misalnya. Istrinya datang, dia cuma tinggal menambah 1 piring makanan kok. Tidur bersama dia. Nggak ada sesuatu yang besar. Kecuali kalau memang dia menikah dengan wanita yang royal misalnya ya. Butuh segala macam tambahan, ada banyak-banyak permintaan, itu lain. Tapi kalau tidak, menurut saya Allah alam tidak ada. Pernikahan tidak harus dihubungkan dengan kekayaan yang besar kok. Menikahlah dengan orang yang sepadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, وَأَنْكِهُ الْأَكْفَأَ مِنْكُمْ, menikahlah dengan orang yang sepadan. Tapi kalau misal akh yang bertanya ini memang sifatnya masih bisa mengontrol syahwat, ya, masih tidak ada masalah di situ, maka tidak ada masalah. Menurut saya, urus dulu orang tuanya gak ada masalah. Karena ini kan juga tidak tahu berapa umurnya tadi ya. Tapi kalau misalnya dia merasa berbahaya, bisa terjerumus dalam perbuatan dosa, makanya nikah. Gak ada hubungannya dengan prestasi dunia itu. Ya, kan? Susah nikah di Jakarta karena biaya besar misalnya. Cari di kampung-kampung banyak. Nah iya. Saya dengar di waktu saya lagi berkunjung di salah satu kota di Jawa Timur, saya temukan ada beberapa wilayah yang orang menikah dengan 2,5 juta nikah. Gitu kan? Dan istrinya boleh dibawa. Insya Allah itu satu solusi yang sangat baik. Apa hukumnya bila memberi nama pada anak sebelum anak tersebut lahir? Istri anak sedang hamil 7 bulan. Anak mau memberinya nama. Jika Ustaz berkenan menyarankan nama untuk anak-anak. Insya Allah anak-anak akan lahir di bulan Ramadan. Menurut hasil USG anak saya perempuan. Istri anak suka sekali mendengarkan ceramah Ustaz. Maka mohon Ustaz memberikan saran untuk nama anak. Kalau kita memilih nama boleh. Memilih nama. Gitu kan. Tidak ada masalah. Dan memang kalau sudah 7 bulan berarti sudah ada ruh. Ya, ada ruh. Kalau ada ruh berarti sudah boleh diberikan nama. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena itu sudah boleh dikatakan nama si fulan, boleh saja nama. Dan nama, saya sudah bilang tadi, nama yang paling baik adalah nama yang ternisbatkan kepada hak Allah. Kalau perempuan ada amatullah, amatur rahman, ya. Kalau enggak, maka boleh saja menggunakan nama-nama yang ibu-ibu para nabi seperti Maryam, ya. Kemudian istri para nabi Khadijah, Aisyah, Hafsah, ya. Kemudian Sauda, banyak, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Nusaibah, ya, banyak. Ada juga kalau tidak salah, saya lupa nama, ada satu wanita perawat pertama dalam Islam dari sahabiat, ya. Itu ada juga nama, saya subhanallah tidak terlintas sekarang, tapi ada nama-nama. Dan ada buku saya sarankan, buku itu judulnya nama-nama yang baik buat anak. Mungkin bukunya setebal ini kurang lebih. Mungkin sebesar ini maksud saya, bukunya sebesar ini, dan dia tipis, lebih tipis dari ini jauh. Mungkin harganya 10.000 rupiah gitu ya. Itu terbitan Pustaka Ibnu Umar, bisa dibeli ya. Kalau saya menyarankan secara pribadi, maka saya menyarankan secara umum gitu, lebih baik secara umum. Karena kalau saya sebutkan nama tertentu mungkin belum tentu Bapak Ibu ini setuju nanti dengan nama itu. Maka lebih baik nama itu dilihat dari nama-nama yang makna-maknanya baik, sehingga memang bisa lebih cocok nantinya. Kadang-kadang sebenarnya juga kalau ada orang yang menanyakan atau minta kepada saya, mengatakan Ustaz tolong berikan nama, saya biasanya menanyakan mau dimulai dengan huruf apa gitu. Kemudian saya coba carikan, telusuri. Kalau saya temukan, sampaikan. Kalau enggak, maka saya biasa pandukan ke buku-buku yang ada ini. Ada lagi enggak? Masya Allah. Ini sudah disortir begini. Bagaimana kalau nggak disortir? Apakah dalam Islam ada ajaran tentang KB di zaman sekarang ini? Apakah boleh seseorang perempuan istri ikut KB? Boleh saja. Setahu saya nggak ada larangan, kecuali bahan-bahannya haram. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam program KB ini. Yang pertama, bahan-bahannya halal atau enggak. Yang kedua, tentu selain KB dengan segala programnya ya, boleh saja. Misalnya suntik, minum kapsul, atau mungkin orang sekarang pasang spiral dan seterusnya, ini hal boleh saja.
Ini yang pertama boleh, asal bahannya halal. Yang kedua, ini tidak boleh lepas. Ya. Niatnya bukan karena tidak mau punya keturunan, tapi mengatur keturunan. Itu boleh. Misal, kita memberikan hak anak, pertama nyusuin 2 tahun. Nanti tahun ketiga, baru hamil misalnya. Jadi setiap 3 tahun itu nggak masalah. Karena Nabi SAW menyuruh bahkan, ya kita memiliki keturunan yang banyak. Kata beliau dalam hadis yang sahih, tazawwajul waludul wadud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang subur dan juga penyayang. Salah satu makna penyayang adalah cinta dan urus suaminya serta mau memiliki anak yang banyak. Karena hubungannya antara kasih sayang dengan kalimat sebelumnya subur. Kata Nabi, nikahilah wanita subur dan penyayang. Ya. Karena saya bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Jadi makna penyayang sini maksud dalamnya adalah memiliki keturunan yang banyak. Karena Nabi tutup, buka dengan subur, hadisnya tutup dengan kalimat, saya bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Ya. Jadi ini selalu ada waswas syaitan kepada para ummahat kita muslimat, agar menahan keturunan mereka. Ini nggak boleh nih. Kecuali ada udzur-udzur syar'i ya. Misal kalau dia hamil lagi bisa anaknya lumpuh, cacat ya. Atau mungkin bisa mengancam jiwanya, itu lain. Lalu dokter menyarankan agar disterilkan saja, itu nggak ada masalah. Oleh membahaya. Makanya ibu-ibu juga jangan buru-buru operasi. Ya. Nikmatilah proses ibadah itu. Nah, kalau seandainya orang beda nikmatnya orang ibadah haji, gitu kan? Dalam kondisi menikmati semuanya dengan orang yang semuanya serba terfasilitasi. Misalnya tidak ada sama sekali dia lihat jemaah haji yang lain, dia punya jalur khusus, nggak ada macet, nggak ada segala macam, nggak rasakan apa-apa. Beda ibadahnya dengan orang yang merasakan suka dukanya itu. Dan Allah akan memberikan sesuai dengan kadar juhud itu. Ya. Makin beda pahalanya orang yang sholat di musim dingin. Ya. Dengan orang yang sholat di biasa-biasa saja, udara nggak ada masalah. Beda sesuai dengan kadar juhudnya dan upayanya. Jadi sabarlah wahai muslimat. Ya. Sekarang ini luar biasa, manjanya bukan pada tempat. Ya. Jadi semuanya mau cepat-cepat. Bisa normal enggak? Operasi aja. Suami saya mampu kok. Betul suami mampu. Tapi pahalanya sayang. Kita sudah tahu kalau operasi maksimal bisa punya 3 anak. Lebihnya sudah terancam resiko. Padahal itu aset-aset amal jariah kita. Amalan apa yang paling baik ketika istri hamil agar anak kami ada saja. Ya. Agar anak kami ganteng seperti Ustadz. Mohon doa dari Ustadz dan jamaah agar anak kami mudah dididik. Ini Allah yang kasih, bukan pilihan saya. Itu juga relatif, itu kan penilaian Bapak Ibu. Terima kasihlah sudah nilai saya. Minta anaknya seperti Nabi Muhammad SAW, minta seperti Abu Bakar, bukan seperti saya gitu. Tapi orang boleh minta kepada Allah, tapi yang paling utama minta kesolehan. Tapi boleh kita juga mengatakan, ya Allah sempurnakan fisiknya, boleh, nggak ada masalah. Itu hak kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana pandangan Islam terhadap anak, maaf ini tadi masalah hamil ya. Kalau hamil, kalau saya pribadi, karena saya belum menemukan secara khusus ya, amalan apa yang khusus. Tapi ada buku terbitan pustaka Ibnu Umar, kalau tidak salah judulnya itu doa dan wirid atau doa dan zikir ibu hamil. Juga sama, mungkin 10 ribuan atau 15 ribu rupiah. Bisa dibaca untuk melengkapkan, tapi kalau dari saya, biasanya saya sarankan istri saya untuk sementara hamil, tentu saya fokus untuk memberikan nafkah yang halal, dia menjaga kesehatan, ketenangan pikirannya, kemudian juga bagaimana dia sering mendengarkan Al-Quran, si janin itu. Ditempelkan di perutnya ayat-ayat Al-Quran. Dan saya pernah baca ada satu artikel, ada seseorang yang berhasil membuat anaknya hafal Quran di umur-umur yang sangat kecil, yang masih kecil, itu justru karena anak itu sudah biasa dikhatamkan Quran di perut ibunya. Di setiap saat itu didengarkan 2-3 jam per hari, dengarin dari surah Al-Baqarah sampai surah apa, gitu. 3 jam itu lumayan ya, bisa mungkin 5 juz ya, bisa 10 juz bang. Jadi bisa diperdengarkan itu, sambil ibu juga dengarin. Mudah-mudahan dengan biasanya dia mendengarkan Al-Quran itu malah jadi bagus buat dia. Itu surveinya. Nah, ini Allah alam itu yang saya sarankan. Bagaimana pandangan Islam terhadap anak autis, special need? Ya, apakah terkena syariat?
benar-benar autis, tidak bisa apa-apa, apakah Allah akan menjaga dia setelah orang tuanya meninggal? Karena dia pergi setelah meninggal. Kemana dia pergi setelah meninggal? Apakah benar anak spesial akan membawa syafaat untuk orang tuanya? Setahu saya dia masuk dalam kategori autis itu anak-anak yang ya, apa namanya, seperti anak yang kehilangan akal sebenarnya hukumnya. Jadi nggak ada beban syar'i. Kecuali dia setengah. Dalam kata kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia tidak sadar. Pada saat dia sadar, dia kena hukum syariat. Pada saat dia tidak sadar, dia tidak kena hukum syariat. Nah kadang-kadang mereka kalau lagi tidak sadar, ya sudah tidak sadar apa yang dia lakukan. Semuanya kemana-mana, mungkin bisa marah-marah, mungkin bisa memecahin barang, mungkin bisa mukul orang, mungkin segala macam. Tapi kalau lagi dalam kondisi sadar, maka ini tetap wajib syar'i, dijelaskan, diterangkan gitu. Ya, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemana dia pergi itu kuasa Allah, ibu dan bapak cuma ikhtiar saja. Tugas kita tidak usah ngurus yang sudah, kalau kita sudah meninggal. Bahkan kita tidak usah pikir nanti siapa yang urus jenazah kita. Begitu kita mati ada yang urus nanti. Gitu kan? Harta kita pun dibagi dengan warisan, bukan lagi kita yang urus. Begitu juga dengan keadaan anak-anak. Tugas kita makanya selama hidup, jadikan mereka sebagai aset amal jariah, nasihatin, luruskan, berikan yang terbaik. Ada seorang ustadz yang berbicara bahwa orang tua berhak untuk memaksa, tanda kutip, anak dalam hal kebaikan, misal masuk pesantren atau sekolah agama. Terkait hal ini banyak orang tua berkata anaknya tidak mau dan tidak mau memaksakan kalau anaknya tidak mau. Bagaimana memahami kondisi ini sementara kita ingin agar anak kita mendapat pendidikan agama yang benar? Anak-anak itu bukan ditawarkan, ibu-ibu sekalian dan bapak, diaturkan. Ini yang salah memang. Jangan dibuka dari kecil. Nak, kamu pakai baju apa? Enggak usah. Enggak perlu. Bapak ibu yang pilihkan. Gitu kan? Kalau dikasih pilihan seperti itu mau pakai baju apa? Nanti kalau dia punya tontonan, tentu dia mau pakai baju seperti yang dia tonton. Salah ini. Jangan sama sekali. Ya. Jadi kita mengaturkannya dari makannya, kalau bayangkan kalau anak kita kasih segala macam hal. Ya. Misal mau makan apa hari ini nak? Misal kita kasih begitu. Maka besok dia tidak makan kecuali dia ditawarkan dulu. Karena jadi masalah, dia ngatur orang tuanya nanti. Terbuka pintu pembangkangan ini, durhaka. Tidak usah. Anak-anak kita yang aturin semuanya. Dan kalau kita biasakan dari kecil kita yang aturin, nah ini makannya sudah siap. Udah. Masa hari ini ya ini ya bu? Iya ini hari ini nak. Makan ya, bersyukur sama Allah. Dari awal kita atur memang dia. Memang sudah begitu. Pesantren, nanti insya Allah ayah sama ibu akan antar kamu ke pesantren, kita lihat pesantrennya ya. Ini pesantren, ayah sama ibu mau kokohin sekolah di sini. Dia akan patuh kalau kita sudah biasakan dari kecil. Tapi kalau kita sudah dari awal selalu ajak dia musyawarah, salah ini. Anak-anak bukan didengar pendapatnya, diatur pendapat supaya dia jalan dengan pendapat itu. Anak-anak itu kan kita kayak ngaturin dia kendaraan, transportasi dalam kehidupan. Jadi jangan salah kalau kita kasih opsi itu. Terutama anak perempuan. Ini anak perempuan luar biasa. Karena perempuan sering terbawa dengan ego dan perasaan dari masih kecil. Kalau anak laki-laki, ibu masih tanya misalnya, nak mau pakai baju biru atau pakai baju merah? Kadang-kadang anak laki-laki itu dia akan mengatakan yang ini aja bu, atau terserah ibu. Kalau anak perempuan tidak. Sekali ibu tawarin mau pakai baju ini atau baju ini nak, dia pilih misalnya. Besok dia tidak akan pergi kecuali dia pilih baju yang dia mau. Ada ego yang terbawa. Maka biasakan kita sebagai orang tua yang atur, kita yang beliin, kita yang pakein. Udah mereka tinggal tahu terima jadi. Karena kita mau dia terbentuk begitu sampai dia berumah tangga nanti. Itu yang paling ideal, paling bagus. Gitu. Ya, termasuk masalah pesantren itu bukan pilihan itu. Itu memang kita mengaturnya. Dan kita mengatur sudah langsung ya. Ini sekolah kamu nanti di pesantren ini. Ayo kita pergi sama-sama. Nanti ayah sama ibu datang sebulan sekali misalnya. Penuhi kebutuhan belajar yang benar. Nah, poinnya selalu begitu. Jadi anak-anak sudah langsung ikutin kita saja, instruksi. Itu yang paling tepat kalau dalam pendidikan anak. Mengenai nafkah untuk anak, saya seorang dokter umum. Maaf tadi masalah tanda kutip memaksa ya. Kalau sudah terlanjur anaknya diberikan opsi-opsi penawaran dan anaknya tidak mau, maka tanda kutip paksa ini masih terbuka pintu, tapi kalau saya masih rincikan. Kita boleh paksa kalau kita melihat tidak ada unsur negatif secara kejiwaan ya. Apalagi kadang-kadang kalau orang tua memaksakan di tempat yang salah. Kayak pesantrennya kotor ya. Terlalu jauh juga dari orang tua. Itu juga perlu jadi bahan pertimbangan tentunya. Wajar orang mempertimbangkan itu gitu ya. Di Jakarta misalnya di sekitar Jakarta, di sekitar Jawa Barat. Oh yang dekat-dekat mungkin bisa terjangkau. Tapi kalau dia kirim anaknya misalnya
ke Sumatera jauh atau ke mana, gitu kan? Terlalu jauh buat dia. Gitu. Kesian juga memang dari satu sisi. Jadi kita juga harus punya pertimbangan-pertimbangan itu, itu dirincikan dulu. Jadi kita memaksain tanda kutip di mana, di tempat yang dekat, kita terjangkau, bisa kita melihatnya, bisa kita tahu perkembangannya, ya. Memantau itu penting, gitu. Dan selalu kalimat motivasi. Buat ibu sama ayah bangga ya nak ya, hafal Quran ya. Ayahnya kasih motivasi, kalau hafal Quran nak, nanti ayah kasih hadiah ini. Jadi kita memang motivasi dia. Mengenai nafkah untuk anak, saya seorang dokter umum yang berencana untuk melanjutkan pendidikan spesialis, waktu 4-5 tahun. Selama pendidikan, peraturan universitas tidak diperbolehkan bekerja di luar yang menghasilkan uang. Bagaimana dalam kasus tersebut? Sementara sebagai laki-laki wajib untuk menafkahi. Apakah hanya cukup dengan pemberian orang tua, tabungan dalam menafkahi? Ya harus Bapak jadikan bahan pertimbangan. Jangan sampai biayai sekolah spesialis, kemudian selama 4-5 tahun itu berarti orang keluarga saya nggak biayai. Enggak boleh. Jangan masuk spesialis. Spesialis itu pilihan, sunnah, bukan kewajiban. Anak wajib. Dan Bapak akan tanggung jawab hari kiamat, gitu kan? Kalau kita pada saat 4-5 tahun itu tidak bisa punya income, tapi kita sudah punya tadi misalnya ada tabungan, dan tabungan ini memang cukup untuk kita tiap bulan, kan yang saya bilang, dalam rumah tangga teman-teman yang paling ideal adalah duduk sama istri, rincikan semua kebutuhan. Beli beras, beli gula, beli segala macam habis, supaya jangan salah. Kalau kita kasih ke istri bisa 10 juta, ternyata kebutuhan 11, dia mau ambil dari mana 1 jutanya? Kan nggak mungkin itu. Maka lebih baik kita rincikan semua, sudah rinci kita tambahkan, ini 1 juta tambahan, 2 juta tambahan buat kamu. Itu kan positif. Jadi pada saat pun Bapak mau lanjutkan spesialis, sudah tahu pulang rumah tiap bulan 12 juta misalnya. Udah, 12 juta ini ada nggak selama 4-5 tahun saya bisa punya? Nah kalau punya Alhamdulillah, kalau nggak punya jangan, tunda dulu. Jadi jangan sampai kewajiban terbengkalai hanya karena masalah sunnah. Apakah baik secara syar'i apabila saya memberi nama anak Aisyah, Syifa, Ali Ar-Rahman? Masya Allah, panjang sekali. Aisyah saja. Saya mau minta Bapak Ibu coba datangkan kepada saya nama satu orang Nabi yang 2 komponennya. Ada? Nah, ada Muhammad Adam. Adam saja kan? Muhammad saja kan? Musa, Isa, Yusuf, satu nama. Kenapa kita namanya banyak? Hah? Satu saja. Ada orang nama hari itu bulan Rajab misalnya, Rajab. Tambah lagi rumah sakitnya Syifa, Rajab Syifa. Tambah di Ciputat, tambah Ciputat. La haula wala quwata illa billah. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Yang butuh dikenang dari seseorang manusia adalah amal solehnya, kebaikannya, bukan namanya saja. Sudah cukup satu nama, satu nama. Nama istri Nabi Aisyah, Hafsah, ya, satu nama. Sauda, Zainab, satu nama. Tidak ada 2 nama. Gitu. Baik, paspor butuh 3 nama Ustaz. Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Bukan nama dia semua 3-3. Gimana caranya? Saya di paspor gitu, nama saya Khalid, nama ayah saya Zaid, nama kakek saya Abdullah. Khalid, Zaid, Abdullah, selesai. Atau nama kita, nama ayah, nama suku. Kan apa? Begitu memang, gitu kan? Begitu caranya gitu. Maka ini yang paling tepat. Jadi saran saya nggak usah terlalu panjang begini. Insya Allah kalau pendidikannya baik, maka dia akan dapat yang kita inginkan. Oh, saya mau anak saya ini menyejukkan hati orang tua. Ya sudah, buat baik-baik, pendidikannya akan menyejukkan hati kok. Dan insya Allah kalau diniatkan Aisyah karena seperti Ummul Mukminin Aisyah akan jadi baik insya Allah. Karena ini adalah wanita yang mulia dalam Islam. Saya memberi nama saya seperti nama Ustadz. Semoga kelak menjadi orang yang berilmu dan berakhlak. Saya pernah mendengar kalau bayi dikhitan begitu besar bisa kembali sebelum dikhitan. Saran saya jangan seperti saya lah, ya. Seperti sahabat, tokoh-tokoh agama yang besar. Gitu. Tokoh agama besar banyak, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Khalid pun niatkan Khalid bin Walid, bukan Khalid bin Zaid. Terlalu kecil sekali kalau saya gitu. Niatkan sahabat pejuang Islam yang besar, gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan itu lebih positif. Niatkan ke situ. Innamal a'malu binniyat. Saya pernah mendengar kalau bayi dikhitan begitu besar bisa kembali sebelum dikhitan. Apa maksudnya ini? Saya pernah mendengar kalau bayi dikhitan
begitu besar bisa kembali sebelum dikhitan? Tidak, sama sekali enggak. Enggak ada hubungannya. Maksudnya kembali seakan-akan belum dikhitan. Gimana caranya? Enggak mungkin itu. Anak Ustadz berapa umurnya untuk dikhitan? Baru berapa hari lahir. Anak saya baru berapa hari lahir. Saya bawa ke satu klinik dekat rumah dikhitan, alhamdulillah. Pakai apa yang sekarang? Laser ya? Ya alhamdulillah, selesai. Enggak ada masalah. Anak perempuan saya sebentar lagi lulus SMP, tapi dia tidak ingin lagi melanjutkan ke sekolah formal. Dia hanya ingin belajar ilmu agama saja. Tapi bapaknya tidak setuju jika tidak ada pendidikan formalnya karena terkait ijazah. Saya coba cari jalan tengahnya dengan mencari sekolah agama yang ada pelajaran formalnya, tapi yang sudah banyak saya temui biayanya lumayan mahal, sedangkan ekonomi kami belum bisa dikatakan mampu ke situ. Jika dipaksakan, saya khawatir suami akan nekat melakukan pinjaman riba lagi. Ikhtiar apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Mengingat saya baru berhijrah menuju sunnah ini masih sangat baru sekali. Itu pun alhamdulillah hidayah Allah beri melalui anak saya. Akan tetapi suami saya belum, karena itulah dalam hal ini saya bingung antara keinginan anak dan suami yang dengan kondisi ekonomi kami sekarang ini. Saya hanya ibu rumah tangga dan tidak bekerja. Bagaimana memilihkan sekolah yang baik dan benar manhajnya untuk anak khususnya perempuan? Apakah boleh anak perempuan mondok pesantren dalam atau luar kota dalam kondisi tidak memiliki mahram? Tentu saja teman-teman sekarang yang saya tahu pesantren itu ada pendidikan formalnya loh. Pertama pesantren formal, itu dulu. Yang pertama formal. Kalau ibu memahami seperti yang saya pahami ya. Jadi pesantren itu formal. Formal artinya punya izin kan? Kan itu yang penting dulu. Kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud adalah pendidikan umum, pesantren punya pendidikan umum. Saya tahu pesantren yang bagus semuanya itu ada pendidikan agama, pendidikan umum. Bahkan pesantren punya 2 ijazah. Selalu ada 2 ijazahnya. Banyak pesantren seperti itu. Termasuk dulu saya waktu saya masih di Makassar, sebelum saya keluar sekolah di Mesir waktu masih SMP, saya sempat masuk di satu pesantren di Makassar. Saya tahu betul kurikulum sekolah pesantren itu dulu 2. Kita belajar umum, belajar agama. Bahkan ijazahnya dijanjikan 2 memang. Memang 2. Yang umum dan yang agama gitu. Nggak tahu kalau sekarang digabungkan. Kalau sekarang mungkin kalaupun digabung pasti ada pendidikan agamanya, ada pendidikan umumnya. Jadi ini mungkin yang difahami oleh suaminya ibu adalah pesantren yang tradisional, yang mungkin memang tidak ada ijazah. Ada kan memang pesantren di Indonesia begitu ya. Dia cuma datang orang di pesantren duduk kayak zaman-zaman dulu orang duduk cuma dengerin pengajian. Ini biasanya memang membuat anak-anak banyak jenuh ini. Jadi carikan pesantren yang formal, resmi, dan memang pendidikan umum dan agama digabung. Dan saya tahu biasa dinamakan dengan pesantren modern. Ya. Nah itu insya Allah ada. Ya. Kalau yang di sekitar sini tentu saya tidak hafal nama-namanya semua, tapi saya yakin teman-teman sudah bisa ketik di Google pesantren sunnah atau apa saja itu, insya Allah akan keluar informasinya, karena sekarang di medsos sudah banyak diangkat. Doa agar anak menjadi yang saleh. Banyak, diantaranya dalam surah Al-Ahqaq ya. Allah sebutkan, sebentar saya lihat dulu ayatnya. Ayat 15 Al-Ahqaq surah nomor 46 ayat 15. Al-Ahqaq 46 ayat 15 dengan As-Saffat surah nomor 37 ayat 100. Jadi ada 2 ayat itu ya. Yang saya tahu tentunya, tentu masih ada yang lain, tapi ini yang mungkin keterbatasan ilmu saya sampai di situ. Al-Ahqaq surah nomor 46 ayat 15 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini saksi bahasan, aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Ya Tuhanku, karuniakanlah aku agar mudah mensyukuri nikmatmu padaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkan aku untuk beramal saleh serta perbaiki keturunanku. Sesungguhnya aku telah bertaubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kalau As-Saffat tadi surah nomor 37 ayat 100 bunyinya Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Melakukan tasyakuran saat anak dikhitan apakah dibolehkan? Setahu saya tidak pernah ada sunnahnya ini. Khitan-khitan saja, nggak usah buat acara. Kalau akikah masih dibolehkan oleh para ulama karena memang dasarnya kita disuruh sembelih memang.
Tapi tidak pernah ada hadis kalau khitan kemudian disembelihkan kambing misalnya. Karena menyembelih kambing dan pada saat akikah itu berarti termasuk sunnahnya membagikan kepada orang. Karena Nabi SAW pada saat Hasan dan Husain di akikah, maka beliau mengambil sebagian dagingnya dan menyuruh Ali bin Abi Thalib menyebarkan, membagi kepada masyarakat Madinah. Maka ulama mengatakan kalau akikah boleh kita ya memberikan makan kepada orang, mengundang orang makan atau membagikannya boleh. Tapi kalau khitanan tidak pernah ada sunnahnya. Khitannya khitan saja gitu. Kalau anak laki-laki yang sudah menikah itu tetap masih tanggung jawab orang tuanya bukan? Tentu saja tidak lagi. Anak laki-laki hanya sampai balik, apalagi menikah. Jauh sekali. Jadi sunnah saja kalau bapak mau bantu itu sunnah. Kalau orang tuanya tidak pernah menasihati anak laki-lakinya yang sudah menikah dan anak itu bermaksiat, apakah orang tua akan menanggung dosanya? Tentu saja. Kalau dia tidak pernah nasihati anaknya, dia tidak pernah ingatkan, bahkan kalau salah dia biarkan, seperti banyak orang tua sengaja membiarkan anaknya zina, ya. Bahkan dia dukung pada saat pacaran, keluar dengan pacarnya, tentu saja dia tanggung dosanya. Kenapa dia biarkan kemungkaran? Nggak boleh. Ya. Harus dia bilang, sekarang dinasihatin, supaya dia putus dari dosa itu, dia nasihatin, nah ini nggak boleh haram. Dulu ayah atau ibu salah, nggak nasihatin kamu. Ini haram loh. Setelah itu dia buat, dia dosa sendiri. Bapak ibu sudah lepas tangan, karena sudah nasihatin. Tapi kalau kita diam saja, ini kita termasuk punya andil di situ. Apakah kalau cuma berdoa dan bersabar dalam menghadapi anak laki-laki tanpa dinasihati, apakah doa akan dikabulkan tanpa harus kita berikhtiar? Tentu saja seharusnya dinasihati. Jangan dinasihatin, nasihatin. Semampu bapak, semampu ibu saja. Nasihatin. Ya, mungkin karena dari awal waktu masih kecil telat atau salah dalam pendidikannya, tapi belum telat untuk memutuskan dosa kita. Dalam arti kata, jangan sampai kita karena tidak nasihatin, akhirnya kita dapat dosa. Seperti mana saya jelaskan tadi. Doa itu adalah melengkapi semua itu, upaya ikhtiar kita. Kapan usia terbaik untuk anak masuk pesantren? Apakah anak tidak kehilangan kasih sayang orang tua jika masuk pesantren? Apakah ada riwayat sahabat-sahabat Nabi yang menitipkan pendidikan anaknya ke orang lain? Tentu saja teman-teman sekalian, kalau usia yang ideal, saya yakin sekarang di Indonesia sudah diadakan survei, makanya pesantren rata-rata kelasnya SMP dan SMA, jadi di antara 12 tahun sampai tamat ya, jadi kurang lebih 6 tahun setelah itu, jadi sampai 18 tahun. Biasa dikenal dengan sanawiyah dengan aliyah ya, atau apalah istilahnya. Mungkin ada perubahan-perubahan di beberapa pesantren, tapi yang jelas ini SMP SMA adalah umur memang paling ideal, karena umur di mana terbentuk pribadinya. Kalau masalahnya masukkan pesantren, apakah kasih sayang orang tua kurang? Tentu saja tidak. Justru bentuk kasih sayang kita menyelamatkan dia. Kan, kecuali kalau bapak ibu bisa ekstra hati-hati. Ada masya Allah beberapa keluarga yang saya tahu, suami istri memang luar biasa waktunya, luar biasa buat anak-anaknya. Duduk, diajarin tahfidz, kan? Istrinya ngajarkan bahasa Inggris, ngajarkan segala macam. Ada orang yang begitu, itu lain, tidak butuh pesantren. Tapi kalau bapak ibu sendiri nggak punya bekal agama, apa yang mau diajarin ke anak-anak? Kalau cuma siapin makan habis itu, waktu dia masih banyak kosong. Itu harusnya kita gerakkan ya. Harusnya kita gerakkan. Kalau yang saya lakukan anak-anak saya, ada yang perempuan saya tidak masukkan pesantren, tapi karena memang istri bisa mengawasin di rumah, kemudian juga saya coba buatkan padat program. Jadi misalnya habis pulang sekolah, jam 2 siang, itu saya memang sudah aturkan, bukan pilihan. Bukan mengatakan nak mau atau tidak, enggak. Tahfidz Quran sampai asar. Ya. Kemudian habis asar, dia bisa pulang ke rumah istirahat, murajaah, pulang ke rumah, habis antara maghrib isya dia boleh istirahat. Gitu. Tapi alhamdulillah itu juga efektif gitu kan. Itu juga efektif. Yang paling dasar sebenarnya kalau anak laki-laki, itu yang paling dasar ke pesantren. Kalau anak perempuan, tadi juga ada yang lupa saya jawab, bagaimana kalau anak perempuan sekolah di pesantren dan tanpa mahram? Kalau pada saat pergi bapak ibu sudah antar, tiba di lokasi nggak ada masalah. Karena mahram dibutuhkan pada saat perjalanan. Kalau saat tiba di lokasi, sekarang istri saya mau ke Surabaya, saya temanin sebagai mahramnya. Begitu tiba di Surabaya, saya tinggal dia sama keluarganya, tidak ada masalah, sudah tiba ke lokasi. Ya, jadi bisa saja. Nanti kalau mau pulang lagi, Islam tinggal sampai 6 tahun di sana. Sampai 6 tahun, gitu kan. Barulah setelah itu Nabi SAW tinggal di Mekah. Tapi memang zaman dulu belum ada sekolah formal kayak kita. Kalau sekarang kan pesantren ini sudah sangat memudahkan kita. Masuk, sudah ada asrama, ini asramanya Bapak Ibu, ini kurikulumnya, ini peraturan pesantren. Kita bisa tanya kan. Kita bisa beda. Ada pesantren yang Masya Allah high quality semuanya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali yang saya tahu, Masya Allah pesantren itu bagus gitu.
Yang saya tahu kalau kayak agak jauh di Jawa Tengah sana ada pesantren Al-Irsyad. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan Ustadz Khalid kali ini bermanfaat, menambah ilmu serta ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.